Oke, berikutnya ini pola jelas ya. Ini ada, belum saya edit jelas ya, karena ini ada spiral seperti ini, berarti pola F. Kemudian berikutnya ini juga jelas dari, nah ini kan sedikit ada bengkokan di sini, yang ini kadang bikin bingung karena di sini ada bengkokannya. Namun karena kalau kita urutkan ini belum terbentuk delta sama sekali, maka ini termasuk C atau D. Miring ke arah kelingking itu C, miring ke arah jempol itu D. Berikutnya jelas ya. Jadi itu bentuknya, oh ini ada lingkaran satu, kemudian ini diteruskan jadi spiral, maka masuknya ke F. Berikutnya jelas ya, ini spiral ya, nggak usah dibahas ya. Spiral berarti F ya, ini F ini. Duh, tekan ganti mau. Ya, benar ini. Terus, nah model-model kayak gini yang bikin lama. Nah ini ada dua kemungkinan karena bisa masuk ke A, bisa masuk ke C. Nah di sini ada satu, kemudian balik, ada satu ya, balik. Kemudian di sini ada terbentuk delta tapi kecil banget. Nah, apakah itu sudah bisa dimasukkan ke delta? Belum. Jadi kalau ada model gini mending dimasukkan ke A ya. Model kayak gini mending masukkan ke A. Jadi mending ke A saja. Berikutnya, di sini ada garis ya di tengah ya. Nah, ini yang jadi masalah itu masuk ke G atau E ya. Di sini bisa masuk ke G atau E. Ini jadi dilema juga karena saya sendiri lupa, kadang ini G atau E gitu. Nah, di sini ada garis, kemudian di kayak gini. Nah, kalau ini tuh pakai feeling ya. Pakai feeling. Masalahnya nih pakai feeling, ada dua delta di sini, dua delta. Bisa masuk G, bisa masuk E. Sebenarnya bebas aja. Mau masuk G boleh, mau masuk G boleh, mau masuk E juga boleh. Jadi mau masuk kemanapun sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Nah, kalau saya sendiri lihat keadaan juga, kalau semuanya E belum belum keluar G, maka bisa dimasukkan ke G. Kalau semuanya G, jadi ada G4 atau G2, ini masukkan ke E. Jadi lihat teman-temannya, Kalau teman-temannya itu udah G, 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 maka ini masukkan ke E. Kalau teman-temannya jari lainnya itu E, F, C, E, F, maka ini masukkan ke G, gitu ya. Nah, kalau ini udah terlihat delta yang udah terlihat deltanya. Nah, ini karena ada, jadi jelas deltanya itu benar-benar udah kelihatan kalau ini di sini ada delta. Nah, kalau di situ ada delta udah kelihatan banget. Kita bisa memasukkan ke C atau D. Miringnya ke arah kelingking itu C, miring ke arah jempol itu D. Nah, model gini yang kadang bikin lama. Ini ada garis di sini ya. Nah, ini bisa masuk ke, jadi pilihannya itu banyak kalau model gini. Bisa masuk ke H, bisa masuk ke I, bisa masuk ke G. Bisa masuk ke F juga. Jadi ada 4 pilihan. Nah, ini saya juga bingung kalau model kayak gini. Ini kan kita lihat alirannya ya. Nah, ini keluar ini. Ke kanan ya ini ya. Akhirnya ke kanan. Kemudian di sini kita urutkan lagi. Wah, ini muter ke sini. Terus dari sini ini muternya kemana ya? Ini muter ke sini.
Paling deket apa coba? Ini bisa dimasukkan ke G ya. Bisa masuk ke G atau bisa masuk ke F. Ini jelas enggak. Karena ini nutup ya. Ini kan nutup ini. Ketutup ini. Nah, kan ketutup. Di sini ada tutup. Jadi bisa masuk ke G atau F. G atau F. Mau masukkan ke F boleh, mau masukkan ke G boleh. Kalau saya sih mending ke G saja karena lumayan panjang ini. Berikutnya, ini enggak terlalu sulit. Ini pola F ya, pola F. Terus berikutnya lagi. Nah, model-model gini yang agak lumayan memusingkan. Nah, ini ada kemungkinannya berapa? Di I ya, kemungkinan di I bisa, di J juga bisa. Kenapa bisa masuk ke J? Karena di sini ada C besar di sini. Aduh, di sini ada C besar loh, lihat. Kemudian di dalam C itu ada pola gitu. Nah, itu masuknya kan ke J, sebenarnya ke J. Nah, kita lihat ini, tapi polanya di sini itu pola yin yang. Kita cek di sini. Nah, ini dari ke sini. Kemudian ini juga munculnya di sini kayak kembang nih, kayak kembang ya. Kayak bunga gitu. Nah, ini ke sini. Masuknya ke apa? Paling dekat ke I. Nah, kalau misalkan masukkan ke J apakah salah? Boleh, masuk ke J itu boleh. Jadi ada dua, misalkan kok masuk ke J silahkan, masuk ke I juga silahkan. Tapi paling dekat memang ke I ya. Berikutnya, ini ada model gini ya, ada garis tadi. Jadi seperti rumus yang pertama ya, ini ada garis kemudian kayak gini. Kalau yang lainnya, jari lainnya itu E, F, kemudian E lagi, kemudian C, F, kemudian E, maka ini bisa dimasukkan ke G. Nah, kalau jari lainnya itu sudah G, 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 maka ini masukkan ke E. Paham ya maksudnya? Berikutnya ini jelas ya, ini pola C atau pola D. Berikutnya jelas juga ini pola F. Jadi ini adalah pola pusaran. Kadang ini pada salah ngambilnya ke H ya. Jadi ini jelas pola pusaran karena titik core-nya itu masih pendek banget ini. Antara sini dan sini ini masih pendek. Kemudian ini pusaran. Ini pola paling bagus ini, pusaran. F ya, jelas F ya. Berikutnya jelas ya, ini pola G ada sebuah ya. Nah, ini ada garis kemudian dilingkari. Jelas pola G, nggak ada masalah. Kemudian nah, ini jelas juga karena ini ada C besar, kemudian ada lollipop atau peacock ya. Peacock itu jelas pola C. Berikutnya sama ini. Jadi ada lingkaran besar. Ada C besar ya, ada C besar. Kemudian ada lollipop atau peacock. Pola C. Berikutnya, jelas juga ada garis yang lumayan panjang, kemudian di lingkaran, ada lingkaran gitu. Pola G. Berikutnya, jelas juga karena core-nya besar, jelas pola H ya. Pola H ini pola H. Nah, yang model-model gini yang kita perlu telaah. Yang bikin lama itu sebenarnya analisa kayak gini, yang ketemu, aduh, iki opo lah kayak gitu. Kita urutkan aja ya. Sini, terus kemudian ini ke sana. Berarti ini dari
dari kiri ya. Kemudian ini kita urutkan dari sini ke sana ya. Kemudian yang dari sini 3 sini. Nah, kayak gini. Apakah ini bisa masuk ke H? Bisa masuk ke H. Mau misalkan salah ke I juga nggak masalah, tapi ini paling dekat H ya. Karena asalnya dari kanan dan dari kiri. Jadi alirannya itu dari kanan kiri itu H. Berikutnya jelas ini F, nggak usah dibahas ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, ini pola F. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga